Halo semuanya, Ruhi Chana di sini. Kami berada di Burundi, yang dinyatakan sebagai negara termiskin di dunia berdasarkan laporan analisis Bank Dunia, IMF, dan banyak lembaga resmi lainnya. Hampir setiap tahunnya dalam 62 tahun terakhir, negara ini memiliki populasi sekitar 12,5 juta dan orang-orangnya hidup dalam kemiskinan yang parah, sehingga tempat ini juga dikenal sebagai negara paling tidak bahagia di dunia. Dan pendapatan tahunan rata-rata warga yang bekerja adalah sekitar $180 AS. Meskipun tingkat pengangguran di negara ini tidak diketahui, 1 dari setiap 3 orang diperkirakan tidak memiliki pekerjaan. Bayangkan ini, apabila kalian beruntung dapat bekerja siang dan malam, gaji bulanan kalian hanya $15 dan kalian harus menghidupi keluarga berjumlah 8 orang. Selamat datang di negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia. Saat kami mendarat di Bandara Internasional Bujumbura, satu-satunya bandara di negara ini dengan landasan pacu beraspal, kami sangat terkejut ketika melihat tampilan informasinya. Mereka menggunakan versi demo dari sistem operasinya agar tidak mengeluarkan biaya. Di lokasi kecelakaan yang kami lihat dalam perjalanan ke hotel, sekelompok anak-anak berdiri mengelilingi seekor anjing yang tertabrak mobil. Republik Burundi, jantung dari Afrika, terletak di Great Rift Valley, di mana Afrika Timur bertemu dengan danau-danau besar Afrika. Luas negaranya hanya 27.834 km persegi. Meskipun hampir semua orang bekerja di bidang pertanian, geografi negara ini dengan banyak daerah pegunungan, sayangnya tidak cukup untuk memberi makan 12,5 juta orang. Bujumbura sebagai kota terpadat memiliki populasi 380.000 orang. Kami berada di distrik Buterere, di pusat kota. Hal mencolok yang pertama adalah ada banyak anak-anak di mana-mana. Anak-anak di lingkungan ini sibuk memancing. 65% penduduk negara ini berusia di bawah 25 tahun dan 45%-nya berusia di bawah 15 tahun. Hanya 3% yang berusia 65 tahun ke atas. Mereka tidak punya banyak mainan untuk dimainkan. Ada anak-anak yang memutar ban dengan tongkat, bermain board game menggunakan tutup botol bir, membuat mobil-mobilan dari botol plastik, dan bermain sepak bola menggunakan bola kempes. Menurut data PBB yang diterbitkan 10 tahun lalu, harapan hidup rata-rata penduduknya adalah sekitar 49 tahun. Karena hanya 7,6% populasinya yang memiliki listrik, terdapat tempat pengisian daya telepon di banyak tempat. Meskipun tahun 2021 sudah lewat, sebagian besar masyarakat di negeri ini masih belum menggunakan smartphone. Bahkan rekaman informasi di pesawat menunjukkan gambar dari teknologi lama. Kami berada di sawah di Buterere. Ini adalah para petani yang mencoba memberi makan kota Bujumbura. This the place Bujumbura gets the rice from. Sekitar 86% dari negara ini terdiri dari daerah pedesaan seperti ini. Hampir 90% penduduknya bekerja sebagai petani. Kami sedang dalam perjalanan untuk melihat rumah dari petani biasa di negara termiskin di dunia, di mana hampir semua orang bekerja sebagai petani. Ayo, kami baik-baik saja. Ada tunawisma yang tidak punya pilihan lain selain basah kuyup saat hujan. Kami melihat seorang anak sedang mandi, memanfaatkan air hujan. Hello, we can get in the house. Apakah ini rumah mereka? Yeah, Hanya satu kamar? yeah. It means 8 children, 2 parents. This is their bed, this one. Jadi apakah mereka membentangkan tikar ini dan tidur di atasnya? So they have another one, this is for children. So 8 children sleep on this. They took it from the garbage. The Apakah semua anak ini adalah anaknya? children belong. Siapa namanya? Berapa usia John? He's a farmer. Berapa banyak uang yang dia hasilkan per bulan? Berapa usia anak laki-lakinya yang paling besar? Apa yang dia kerjakan sekarang? He has gone to garbages to collect different things. Terima kasih atas waktu kalian. Apa yang ingin dia katakan di kamera? John yang sehari-hari menanam kacang berusaha menghidupi keluarganya dengan pendapatan $10 sebulan, dan ke-10 anggota keluarganya tidur di lantai di ruangan yang sama. Mereka bahkan tidak memiliki listrik di rumah mereka. Tetapi situasi John masih lebih baik jika dibandingkan kebanyakan orang lain yang akan kita lihat.
kita bisa menemukan orang di mana-mana di Burundi, yang merupakan negara terpadat kedua di Afrika. Terdapat 451 orang di setiap 1 km persegi dan lebih dari 70% dari orang-orang ini hidup di bawah garis kemiskinan. 1 dari setiap 20 orang meninggal karena kekurangan gizi atau kelaparan. Saat ini, 1 dolar AS setara dengan sekitar 2.000 franc Burundi. Namun hampir tidak mungkin untuk membeli dolar dengan harga ini. Orang-orang biasa menjual dolar di pasar gelap dan 1 dolar dikonversi menjadi sekitar 3.000 franc Burundi. Maka uang kertas mereka dengan nilai nominal yang paling besar, 10.000 franc, adalah sekitar 3,3 dolar AS. Karena teknologi masa kini tidak banyak berkembang di Burundi, pekerjaan yang terdapat di negara lain tidak bisa ditemukan di sini. Kami sedang dalam perjalanan untuk melakukan wawancara dengan para profesional dari berbagai kelas masyarakat, termasuk polisi atau tukang kayu. Seseorang yang memiliki sepeda dianggap memiliki profesi di Burundi. Orang-orang ini mencoba bertahan hidup dengan membawa barang dari petani ke pasar. Seberapa jauh dia membawa barang ini? 1 ton, they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. Mereka bertelanjang kaki, apa mereka tidak merasa sakit? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Mereka masih lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Bertelanjang kaki, pakaian yang robek, para pengendara sepeda ini yang harus menghidupi sebuah keluarga dengan banyak anak dengan penghasilan hanya 90 sen sehari, mempertaruhkan nyawa mereka dengan melakukan perjalanan antar kota, terkadang hingga 100-150 km selama 10 hingga 12 jam setiap harinya. Bawaan seberat 200 kg mendorong sepeda turun dengan kecepatan 70 hingga 80 km per jam. Kegagalan saat mengerem ketika menemui kendaraan lain, tikungan jalan atau pejalan kaki yang muncul tiba-tiba dan juga pecah ban bisa menyebabkan hal yang fatal. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup ini, orang-orang menarik sepeda mereka di jalanan menanjak dengan berpegangan pada bagian belakang truk yang lewat untuk menghemat energi dan waktu. Beberapa pengendara sepeda di sisi lain tidak dapat menemukan sesuatu untuk dipegang. Mereka berpegangan pada sepeda di depannya dan kecelakaan tidak dapat dihindari. Menurut otoritas jalan raya, ada sekitar 12.000 km jalan di Burundi, tetapi hanya 14%-nya yang beraspal. Ada orang yang mencuci sepedanya di genangan lumpur yang terbentuk setelah hujan. Beberapa orang mengeringkan pakaian mereka yang terkena hujan di menara transmisi listrik di jalan karena mereka tidak memiliki di rumah. Kami berada di tempat para pengendara sepeda berkumpul dan menikmati makanan mereka di tengah jalan raya. Apa itu? This is sweet potato, 100 Burundian francs. Berapa penghasilannya per bulan? 5,000 Burundian francs, which is around $1.5. Bagaimana dia bertahan hidup? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. Apakah ada anaknya yang meninggal? Yeah, 1 kid, 3 years. One egg is 500. The benefit for 1 egg is 100. Berapa harganya untuk satu mangkuk? 1 plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Mereka biasanya mengkonsumsi kentang dan kacang-kacangan karena sumber energi mereka sangat terbatas. Mengemis sangat umum bagi orang-orang di sini, baik mereka memiliki pekerjaan atau tidak. Beberapa orang sejak usia dini langsung meminta-minta saat mereka melihat orang asing. Mobil kami terus mogok dan orang-orang terus meminta uang.